Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Helmi Romdoni dari Ina News. Kali ini pada hari Sabtu 4 Mei 2024, saya sedang berada di Pesantren Nawawi Tanara di Serang, Banten. Nah, pada hari ini juga sedang diselenggarakan acara silaturahmi Idul Fitri 2024 yang diselenggarakan oleh Komite Daerah Ekonomi, Keuangan, dan Syariah Provinsi Banten. Nah, hari ini saya berkesempatan bisa mewawancarai salah satu 3 direktur yang mewakili Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Banten. Salah satunya yang di sebelah kiri saya, Ibu Eka Julaiha, selaku Wakil Direktur Keuangan Sosial Syariah. Kemudian Bapak Anang Rahmatullah selaku Wakil Direktur Eksekutif ya, Wakil Direktur Eksekutif. Kemudian di sebelahnya lagi ada Bapak Dadi Farid selaku Direktur Keuangan Jasa Syariah ya Pak. Ya, mungkin untuk menyingkat waktu di acara hari ini, mungkin saya akan menanyakan dari Bapak Anang yang mewakili sebagai Wakil Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi, Keuangan, dan Syariah Provinsi Banten. Mungkin silakan Pak Anang bisa disampaikan terkait KDEKS Provinsi Banten yang memang sekarang banyak kegiatannya lah ya. Salah satu hari ini adalah kegiatan silaturahmi Idul Fitri dan juga dihadiri oleh Pak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Anang soal KDEKS-nya sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini pada Sabtu 4 Mei 2024 bertepatan dengan 25 Syawal 1445 Hijriah bisa mengikuti kegiatan silaturahmi Idul Fitri Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Tadi sudah disampaikan, terima kasih bahwa Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Banten sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Kita terbit melalui surat keputusan Gubernur, SK Gubernur nomor 500 garis miring GUP garis miring 2023 yang diterbitkan pada 29 Mei 2023. Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah terdiri dari 5 divisi. Divisi Jasa Keuangan Syariah, Divisi Keuangan Sosial Syariah, Divisi Bisnis dan Kewirausahaan, kemudian Divisi Produk Halal, kemudian yang terakhir Divisi Ekosistem Syariah. Dan tadi sudah sampaikan Bu Eka sebagai Wakil Direktur di Keuangan Sosial Syariah dan ada di Farid sebagai Direktur Jasa Keuangan Syariah. Secara umum memang bagaimana agar Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah di Provinsi Banten ini bisa berjalan sesuai dengan masing-masing produk yang dihasilkan dari turunannya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah KNKS. KNKS tadi sudah disampaikan oleh Pak Wapres dalam silaturahmi Idul Fitri pada hari ini bahwa bagaimana agar memperkuat semangat semangat ekonomi syariah di seluruh Indonesia, karena memang mayoritas kita adalah mayoritas penduduk muslim. Nah, kita berharap khususnya di Banten ada program yang literasi tentang keuangan syariah yang nanti akan disampaikan oleh Bu Eka maupun juga Pak Dadi sesuai dengan bagaimana agar komitmen kita melakukan sosialisasi program ekonomi keuangan syariah ini dengan begitu dengan sosialisasi produk-produk ke stakeholder, ada organisasi kemasyarakatan, ada MUI, ada Bajnas, ada
Muhammadiyah, NU, dan juga lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang lain. Dan mudah-mudahan 2024 ini juga ada program-program selesai dari silaturahmi halal bihalal. Pada hari ini kita akan melenggarakan sosialisasi produk halal, sosialisasi jasa keuangan syariah di kampus, kemudian juga di lembaga yang lain. Kami persilahkan. Ya, mungkin Ibu bisa melanjutkan Bu dari Pak Anang tadi terkait KDEKS. Semangat Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah di Banten ini, alhamdulillah ya, sejak di SK-kan kita punya kegiatan-kegiatan yang didukung terutama oleh Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten, dan stakeholders dari seluruh masyarakat, ya, termasuk juga misalnya lembaga-lembaga di Provinsi Banten, misalnya MUI, Masyarakat Ekonomi Syariah, lembaga keuangan, misalnya, dan terutama ya masyarakat kampus juga. Oh, gitu. Dan kegiatan itu ya kita laksanakan sudah sejak setahun yang lalu. Hari ini kita silaturahim. Waktu bulan puasa juga kita ada festival syariah di Menara Syariah, Festival Banten ya, ekonomi keuangan, Festival Banten di Menara Syariah, dan responnya luar biasa, spirit untuk berkomitmen dan berhijrah mungkin ya, untuk kita ke arah model keuangan syariah yang sesungguhnya berbasis kepada nilai-nilai kearifan lokal, karena kita berbasis masyarakat muslim ya kan, tidak hanya di Banten bahkan di Indonesia. Dan trennya juga sebetulnya sepertinya ke depan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah itu sangat positif, sehingga Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah di Banten itu sama-sama punya spirit dan komitmen untuk berbuat untuk Banten, masyarakat Banten, dan untuk kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Banten. Misalnya saya sebagai Wakil Direktur Keuangan Sosial Syariah itu lebih berfokus kepada wakaf, zakat, dan microfinance ya, keuangan mikro. Itu nanti berkolaborasi dengan Badan Wakaf dan zakat, misalnya pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan ekonominya, pemberdayaan untuk pendidikan, juga termasuk literasi. Itu di berbagai itu juga masuk sebetulnya literasi keuangan syariah dan microfinance misalnya. Yang saat ini kita ada tantangan di masyarakat itu, misalnya masyarakat ini terjerat pinjol, rentenir gitu kan. Itu harus menjadi perhatian seluruh stakeholder dari pemerintah misalnya, terus dari stakeholder yang lain, organisasi-organisasi masyarakat, lembaga keuangan, untuk bisa membantu masyarakat yang memang butuh pendampingan dari kita ya, untuk butuh pemberdayaan, karena bisa jadi memang tingkat literasi yang rendah itu membuat masyarakat misalnya terjerat pinjol, terjerat rentenir, dan ini sudah mengkhawatirkan seperti yang kita lihat di masyarakat kita ya, gitu. Karena dampaknya akan kemana-mana itu kalau masyarakat sudah terjerat seperti itu, gitu. Dampaknya kepada keluarga, misalnya kepada kekerasan dalam rumah tangga juga ada terjadi, misalnya kan. Sebenarnya banyak potensi yang kita bisa maksimalkan ya, untuk pemberdayaan ekonomi dan keuangan sosial syariah ini, karena misalnya ya kita
di samping pemerintah juga sebetulnya ada potensi-potensi dari sumber daya di Banten, misalnya kolaborasi antara perusahaan dengan CSR-nya, misalnya dengan Bajras, dengan potensi zakat produktif misalnya, itu kan potensi sebetulnya gitu. Dan dari kearifan lokalnya masyarakat sebetulnya karena berbasis Muslim, ya, apalagi Banten ya, sebetulnya spirit untuk berekonomi syariah itu ekonomi syariah itu adalah spirit nilai yang dalam setiap diri kita adalah ada gitu. Ya. Spiritnya itu sehingga kemudian alhamdulillah didukung oleh rasa-rasanya didukung oleh semua. Gitu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan Pak Dadi dari Jasa Keuangan Syariah Pak terkait Kedeks Provinsi Banten. Pada kesempatan yang baik ini, seperti yang sudah disampaikan teman-teman dari direktorat yang lain, termasuk dari Pak Anang selaku Wakil Ketua Direktur Eksekutif, bahwa kegiatan di Direktorat Jasa Keuangan Syariah itu sebetulnya kegiatannya itu adalah mengakselerasi atau stimulator, akselerator dari keuangan syariah yang sebenarnya sudah ada di Provinsi Banten. Tapi dengan adanya Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah, itu menjadi tugas kami itu membesarkan sesuatu yang masih belum besar menjadi besar. Itu tugas kami. Tugas dari Jasa Keuangan Syariah itu salah satunya adalah memberikan sinergi positif dari lembaga keuangan syariah yang ada dengan para masyarakat, baik itu masyarakat pesantren, masyarakat mahasiswa, masyarakat umum, untuk mari kita menggunakan keuangan ekonomi syariah ini di dalam kehidupan transaksi hariannya. Seperti yang disampaikan Pak Wapres tadi, bahwa kita ini belum optimal. Apalagi di Banten ini banyak umat muslimnya, kata Pak Wapres tadi. Bahkan yang lebih banyak umat Kristennya seperti di Manado, gubernurnya aja aktif ya di dalam melakukan literasi keuangan syariah. Karena itu memang sejak program awal kami dari Direktur Jasa Keuangan Syariah, kita melakukan literasi. Yang pertama dilakukan beberapa bulan yang lalu dengan melakukan Zoom dengan Komite Nasional Ekonomi Syariah dan beberapa perguruan tinggi di dalam satu Zoom. Itu untuk apa dilakukan? Itu tuh untuk melakukan literasi itu, untuk memberikan penerangan atau memberikan pencerahan tentang ekonomi keuangan syariah yang mungkin awalnya belum paham bahwa kita umat muslim itu wajib menggunakan kegiatan sehari-harinya ekonominya itu dengan menggunakan instrumen syariah, bukan instrumen yang lain. Seperti itu sebetulnya. Karena itu menurut OJK itu literasi keuangan syariah itu di 2023 ini sudah beranjak dari 30% menjadi 39% menurut OJK ya. Artinya kegiatan orang melakukan literasi ini meningkat, tapi inklusi keuangan syariah masih stagnan di 12%. Belum naik. Nah itu menjadi tugas kita nih. Salah satunya tuh karena kita nanti melakukan pertemuan seperti kemarin kita di Menara Syariah, sudah disampaikan Bu Eka tadi, itu sebetulnya literasi juga itu pada komponen-komponen Islam di Provinsi Banten. Saya kelihatan banyak kok, saya tidak sebut nama, pesantren yang besar masih menggunakan instrumen di luar syariah banyak dari kegiatan sehari-harinya. Jadi itu tugas kita tuh, bagaimana meyakinkan mereka untuk menggunakan instrumen syariah di dalam muamalahnya sehari-hari. Dan itu tidak mudah, karena memang pertama instrumen jasa keuangan syariah yang berbasis syariah harus dibangun dulu. Misalnya siapa nih? Misalnya BSI harus bisa mewakili semua kegiatan ekonomi nasional ini, dijamin dengan BSI akan aman dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tugas bersama. Jadi nanti direktorat kita nih atau Kedeks
harus bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah di dalam membangun environment keuangan syariah di Provinsi Banten khususnya. Kalau misalnya Banten ini menjadi role model untuk provinsi yang lain, maka ini akan membantu membangun instrumen keuangan syariah di seluruh Indonesia. Jadi di Banten untuk Indonesia. Nah, ini salah satunya kita pakai sarana ini, ada sebagai sarana literasi sebetulnya nih. Ini kita mau sarana literasi yang nanti akan kita sampaikan kepada dibaca, dilihat oleh halayak ramai bahwa keuangan syariah di lingkungan Banten sudah menggeliat dari sejak adanya Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Terkait acara hari ini, tadi pesan Pak Wapres saya menyimpulkan bahwa Provinsi Banten memiliki 12,5 juta penduduk ya. Dan Provinsi Banten juga bisa dijadikan sebagai role model yang tadi Pak Dade bilang. Keuangan syariah kendalanya di sini adalah literasi. Artinya literasi ini kan kita bicara efektivitasnya karena mungkin yang tadi disampaikan Pak Wapres, kita bergerak aja karena ekonomi syariah ini sudah diperjuangkan Pak Wapres sendiri yang tadi disampaikan. Beliau sudah memperjuangkan yang tadinya dia sampaikan ini nggak bisa, ternyata bisa. Dari Kenek jadi Kedek, gitu kan, terbentuk dari Kenek, kemudian Kedek dari 30 provinsi. Tantangannya adalah kita bicara soal literasi, efektivitas literasi. Artinya syariah itu harus dikenal ke masyarakat tingkat bawah lagi, gitu kan. Kalau bicara tingkat pendidikan yang lebih mengenal, mungkin masuk. Tapi untuk di tingkat bawah ini kan yang tadi Ibu bilang, tantangan Ibu sebagai direktur adalah bicara soal masalah keuangan sosial, kan gitu. Ya kan, masyarakat kelas bawah ini sosial itu kan banyaknya tadi pinjol, kemudian operasi rentenir yang berbentuk itu seperti itu kan. Nah, yang akan dilakukan Kedeks Banten terkait efektivitas literasi apa nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi secara dalam waktu dekat dalam rangka sosialisasi Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah di Provinsi Banten ini, kita coba tadi gaungnya dengan adanya menara syariah di kawasan PIK 2 ini kan menjadi penyemangat. Kemudian bagaimana agar kita juga punya lahan kawasan industri halal yang ada di Cigarende Modern. Nah, ini bagaimana agar ini bisa disosialisasikan. Nah, terkait dengan itu juga dari Kedek Banten dengan beberapa stakeholder, salah satunya dari Bank Indonesia, itu mengadakan atau menyelenggarakan kawasan zona halal yang sudah berjalan di Kota Serang. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan gerakan ini sudah ada, mungkin di kabupaten kota yang lain, 7 kabupaten kota yang lain kita juga bisa dorong supaya ada kawasan zona khas halal ya, yang masing-masing kita butuh kurang lebih relawan barangkali untuk zona halal ini kerjasama dengan yang UKM ya, UKM yang mereka sudah melakukan sertifikasi halal gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan ini kita dorong supaya di Sprindag kabupaten kotanya juga bisa menciptakan kreativitas gitu. Ya. Tentunya dengan komitmen bersama baik pemerintah Provinsi Banten maupun juga dengan kabupaten kota yang lain. Ini yang kita coba dorong, mudah-mudahan gerakan ini bisa diikuti oleh dari stakeholder yang lain, kayak kampus-kampus misalnya Untirta atau UIN, mereka sudah punya lembaga sertifikasi halal. Nah, tetapi bagaimana literasi keuangan syariahnya juga kita tingkatkan. Gitu. Yeah. Nah, ini mudah-mudahan bisa lebih. Ya, oke. Mungkin terakhir Pak Dadi, Pak Ahmad, kemudian Ibu Eka, kesan-pesan dan harapan terkait acara silaturahmi Kedeks pada hari ini apa nih Bu? Ya, sesuai acaranya, ya. Silaturahim kan, membangun rasa kasih sayang, kasih sayang dalam konteks bersyariah kali ya.
mudah-mudahan berkasih sayang ini misalnya dengan Pak Wapres memberikan inspirasi yang luar biasa bahwa kita bekerja itu tidak semata-mata untuk akhirat, tetapi untuk dunia juga. Menurut Syekh Nawawi katanya kan ada dalam satu kitabnya adalah sebagai jihad kubro. Nah itu mudah-mudahan menjadi spirit bagi kita untuk bersyariah, untuk memasyarakatkan ekonomi dan keuangan syariah di Banten. Mungkin Pak Dadi bisa sampaikan Pak kesan-kesan dan harapan Pak terkait acara silaturahim Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Banten hari ini. Ya, terima kasih. Saya tadi sangat terkesan ya dengan apa yang disampaikan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa kita harus bergerak dulu. Pak Iza azamta fatawakal Allah. Kalau kita sudah azamta berkeuangan keinginan kuat, fatawakal Allah, maka itu kita bertawakal kepada Allah. Kalau tadi istilahnya Pak Ma'ruf Amin, kalau kita bergerak maka jalan akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita diam aja, misalnya kita tidak ada KDEX ya, tidak KDEKS, diam aja, ya tidak akan jalan-jalan. Inklusi keuangan syariah akan tetap mandek pada posisi sekarang ini, bahkan 10% mungkin. Iya. Gitu. Jadi memang kita harus jalan, harus bergerak. Ya, dengan yang ini tentu ini sangat luar biasa ya buat kalangan sebagai satu literasi ini. Syiar nanti disiarkan oleh Inanus ya untuk lebih luas lagi nanti. Yang belum sempat hadir bisa melihat intisari daripada apa yang disampaikan oleh Pak Wapres. Gitu. Jadi memang kita akan bergerak terus dan kita juga baru 8 kota yang ada di 8 kota kabupaten yang ada di Banten juga belum semuanya tersentuh. Masih perjalanan masih cukup jauh tapi kita sudah bergerak. Gitu. Nanti sedikit-sedikit nanti kita akan berkolaborasi dengan Pemda-Pemda yang ada di Provinsi Banten. Gitu. Kemudian juga mungkin nanti akan membentuk Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah di masing-masing kota kabupaten mungkin ya Pak Anang seperti itu yang akan membantu memperluas apa yang akan menjadi tujuan daripada Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Banten secara keseluruhan. Ya. Ini belum nih, ini baru awal. Ini baru awal, makanya bergerak dulu. Ya. Nah ini baru awal. Nanti tentu dibantu dengan pemerintah Provinsi Banten. Di sini ada Ibu Virgoyanti sebagai sekda yang aktif, kemudian juga dibantu apalagi oleh Gubernur kita, PT Gubernur Pak Al-Muktabar, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin, bahwa Gubernur nanti akan bekerja sama penuh dengan KDEKS Provinsi Banten. Saya rasa nanti ini akselerasinya akan kuat gitu, akan cepat tercapai. Kami kita juga memang dari Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah saya juga harus tetap tidak kehilangan momentum ya. Semua harus kita buat. Jangan sampai kita misalnya tidak ada acara mandok selama berbulan-bulan. Nah itu kehilangan momentum. Nah, jadi memang harus kita terus selenggarakan literasi keuangan syariah ini sampai mungkin nanti mencapai seluruh provinsi Banten. Nah itu mulai kelihatan tuh. Inklusi keuangan syariah akan bertambah di Provinsi Banten khususnya ya. Mungkin Pak Anang ada yang mau disampaikan Pak terakhir terkait kesan dan pesan dan harapan pada acara silaturahim Pak hari ini. Semangatnya tadi saya sampaikan bahwa bagaimanapun juga kita melalui kegiatan silaturahmi ini semangat baru bagaimana agar ekonomi keuangan syariah bisa bergulir di Provinsi Banten yang 8 kabupaten kota ini. Dengan tentunya kita berharap literasi ekonomi syariah mungkin yang hari ini masih kurang dari berapa? 10%? 12%. Ya itu inklusinya mungkin, ya. Ya mungkin bisa kita berharap banyak ada keseimbangan ya. Keseimbangan di tingkat keuangan syariahnya gitu. Bisa 50-50 atau 40-60 dan mudah-mudahan ke depan juga tertular gitu tuh bahwa
kita berharap lembaga keuangan ekonomi syariah ini bisa dipahami, bisa tersosialisasikan secara baik di 8 kabupaten kota ini. Oke, terima kasih. Saya perlu simpulkan pada acara hari ini, di acara silaturahim Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Banten, di acara silaturahim Idul Fitri 2024 tadi disampaikan juga dengan Pak Wapres, Pak Dadi Farid sudah menyampaikan, Pak Anang sudah menyampaikan, dan Ibu Eka sudah menyampaikan bahwa KDEKS Provinsi Banten akan terus bergerak sesuai arahan Pak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin bahwa Banten harus menjadi mercusuar dunia ya, mercusuar dunia, karena ekonomi syariah itu salah satunya di Banten, dari 3 provinsi di Indonesia, dan Banten yang mempunyai potensi besar. Artinya ini adalah menjadi PR dan catatan yang luar biasa bagi KDEKS Provinsi Banten untuk menggelorakan ekonomi syariah yang berpusat di Banten, disiarkan ke seluruh dunia. Artinya Banten harus menjadi potensi-potensi besar, karena tadi Pak Wapres sampaikan semua di Banten ada, kayak seperti bandara udara, kemudian ada pelabuhan, dan Pak Wapres terus mendorong kegiatan ekonomi syariah ini terus tumbuh, karena di sini adalah titik nadir ekonomi syariah kalau menurut Pak Wapres, karena di sini banyak terdapat pemuka agama, kemudian tadi di launching batik Tanara yang merupakan spirit kereligian, kearifan lokal, dan yang lain-lainnya Bu ya. Kemudian di launching juga dengan Pak Wapres tadi Smart Trend, ekonomi pasar yang dimulai dari pesantren. Mungkin seperti itu Pak Dadi Farid, kemudian Pak Anang, Ibu Eka, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Kita jumpa lagi di acara KDEAK, Komite Daerah Ekonomi, Keuangan dan Syariah Provinsi Banten selanjutnya. Mudah-mudahan kita masih bisa ada agenda lain yang bisa mendorong inklusi keuangan supaya bisa lebih naik lagi pada dia, dan literasinya masyarakat soal syariah bisa lebih tahu, terutama di Provinsi Banten itu sendiri. Terima kasih atas waktunya Pak Dadi, Pak Anang, saya ucapkan, Ibu Eka, dan sampai jumpa lagi pemirsa Inanews di acara berikutnya, dan stay tune terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.